Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau orang jahat, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan ceritakan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, membaca bacaan Injil hari ini yang cukup panjang, dan kalau saya mencoba berimajinasi dari kisah bacaan Injil hari ini, ceritanya sangat menarik, sangat dramatis. Bahkan seandainya kisah dalam bacaan Injil ini dibuat menjadi sebuah film, tentu akan menjadi film dengan tema eksorsis yang terbaik sepanjang masa. Tidak akan ada lagi film eksorsis yang akan bisa menandingi cerita yang ada dalam bacaan Injil hari ini.
Karena memang ceritanya sangat dramatis. Bagaimana orang yang kerasukan roh jahat ini, roh jahat yang merasuki orang ini adalah roh dari pekuburan, dan diceritakan sangat luar biasa. Banyak orang sudah berusaha tetapi tidak mampu. Tetapi Yesus datang, dan Yesuslah yang mampu mengusir roh-roh jahat itu. Maka kalau dibuat sebagai sebuah film, akan menjadi film eksorsis yang terbaik sepanjang masa, karena Yesus sendiri yang melakukan itu dengan kuasanya, dengan sabdanya yang penuh dengan kuasa. Tetapi apa yang mau saya sampaikan pertama-tama bukan soal bagaimana proses Yesus mengusir roh jahat, tetapi apa yang menjadi pesan Yesus kepada orang yang sudah dilepaskan dari roh jahat. Itulah yang ingin saya sampaikan dan menjadi ajakan permenungan untuk kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Bagaimana tadi orang yang kerasukan roh jahat setelah dilepaskan dari roh jahat, ketika Tuhan Yesus akan pergi naik perahu, dia datang kepada Yesus dan meminta izin supaya diperkenankan menyertai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memperkenankan orang itu mengikutinya, tetapi justru memberikan perintah yang sangat menarik. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Yesus meminta orang yang kerasukan roh jahat dan orang yang sudah disembuhkan ini memberikan kesaksian bagaimana ia dibebaskan dari pengaruh roh jahat dan bagaimana Tuhan sangat berbelas kasih kepadanya. Inilah yang menjadi pesan bagi kita dalam bacaan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Kita diundang seperti orang yang kerasukan roh jahat ini untuk menemukan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita dan menceritakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Menemukan karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya? Tapi dalam permenungan saya, menemukan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari kadang terasa mudah, tetapi juga kadang-kadang terasa sulit. Tetapi paling tidak pengalaman dalam kehidupan kita, pengalaman yang menyadarkan kita akan karya Tuhan dalam kehidupan kita adalah pengalaman-pengalaman di mana kita memiliki rasa syukur dalam hidup. Nah, itulah di mana ketika kita mampu mensyukuri sebuah peristiwa dalam kehidupan kita, kita meyakini bahwa disitulah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan dari rasa syukur itu kemudian kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Itulah kita ketika kita menyadari Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, berarti kita mampu mensyukuri segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Setelah kita bersyukur, kemudian kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Disitulah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita diundang bersama-sama untuk menyadari dan merenungkan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat hari ini. Kita diundang untuk kembali pulang ke rumah kita masing-masing, kembali kepada orang-orang sekampung kita. Kita diundang untuk menyadari apa yang sudah Tuhan perbuat atas kita, dan kemudian menceritakan bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita dengan cara menemukan pengalaman-pengalaman yang membuat kita bersyukur dan menemukan pengalaman-pengalaman yang mendorong kita untuk melakukan sebuah perbuatan baik dalam kehidupan kita. Semoga kita dimampukan untuk mensyukuri hidup, menemukan pengalaman Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita yang mendorong kita bersyukur dan mendorong kita untuk melakukan suatu perbuatan baik dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.